السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Semoga duduknya kita di sini Allah Azza wa Jalla bisa berikan pahala yang berlipat ganda dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuki hadis ke-16, hadis yang sangat pendek, tapi Masya Allah untuk mempraktikannya ternyata tidak sependek ketika kita membacanya. Butuh perjuangan yang ekstra luar biasa untuk bisa mempraktikkan hadis ini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Dan ini berkali-kali. Hadis yang ke-15 juga Abu Hurairah, sekarang Abu Hurairah juga. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Seseorang yang baru bermulazamah dengan Nabi SAW ketika selesai dari perang Khaybar, kurang lebih di tahun ke-7 Hijriah, menemani Nabi SAW hanya 3 atau 4 tahun kurang lebih. Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan ternyata menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 5.300 lebih yang beliau riwayatkan. Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong nasihati saya. Tolong nasihati aku. Ini di antara sunnah kata para ulama, ketika kita bertemu dengan seorang yang alim, seorang yang berilmu, ahlul ilm, atau ulama, atau mungkin kita sekarang ustadz dan seterusnya, kita minta nasihat kepada orang alim tersebut, orang yang berilmu tersebut. Ya Syekh, ya Ustadz, tolong nasihati saya dulu. Nah, ini diantara sunnah nih kawan, diantara yang sering kita lalaikan. Para ulama terdahulu selalu meminta nasihat kepada ulamanya, kepada gurunya. Salah satunya contoh seorang ulama ketika selesai berguru dari satu ulama, kemudian sebelum dia berguru dengan ulama yang lain, dia minta nasihat dulu kepada gurunya ini. Ya Syekh, ausini, tolong nasihati aku sebelum aku berangkat untuk berguru dengan orang lain atau guru yang lain. Maka ulama itu memberikan banyak nasihat-nasihat dan seterusnya. Dan salah satunya yang disebutkan oleh ulama tersebut, jangan pernah engkau tinggalkan dalam sehari
untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena mudah atau sulitnya engkau memahami ilmu yang engkau pelajari, itu tergantung dari banyaknya atau sedikitnya engkau baca Al-Quran pada hari tersebut. Maka kata ulama yang diberikan nasihat ini, aku praktekkan wasiat dari guruku ini, nasihat dari guruku ini. Dan benar ternyata. Ketika satu hari itu aku banyak baca Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain itu mudah banget aku fahami, masuk. Sedangkan kalau hari itu aku malas, jarang atau sedikit baca Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain ternyata sulit. Subhanallah, lihat para ulama ya. Ketika memberikan nasihat, itu gak sembarangan. Dan para ulama mengatakan ketika memberikan nasihat, harus keluar benar-benar dari apa? Hatinya. Apa kata para ulama? Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan, ketika peringatan itu, nasihat itu, wasiat itu keluar dari hati, maka akan masuknya ke hati pula. Wa inna dzikra idza kharaja minal lisani lam yatajawaz ilal adhan. Nah, sesungguhnya peringatan kalau keluarnya hanya dari lisannya saja, bukan dari hatinya, maka tidaklah lewat kecuali hanya di telinga manusia, nggak sampai masuk ke hati. Nah ini, makanya sahabat banyak sekali yang seperti ini nih, meminta nasihat kepada Nabi SAW dan seterusnya. Maka Rasul SAW bersabda kepada sahabat ini, la taghdab, jangan engkau marah. Faradda miraran, orang itu meminta, mengulangi permintaannya berkali-kali. Tolong nasihati aku, ya Rasulullah. Tolong nasihati aku, ya Rasulullah. Dan Rasul SAW berkali-kali mengatakan, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini diceritakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Para ulama khilaf nih, siapa sahabat ini? Sebagian ulama mengatakan nggak disebutkan namanya. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang sangat ma'ruf, Abu Darda radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Darda. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Abu Darda mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong tunjukkan kepada diriku satu amalan yang dengan amalan tersebut aku bisa masuk surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Nah, makanya sebagian ulama yang kedua nih pendapatku ada yang mengatakan sahabat tersebut adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan pendapat ketiga, ada yang mengatakan bahwa nama sahabat tersebut adalah Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Ia meminta wasiat kepada Nabi SAW yang singkat, padat, dan mengumpulkan berbagai macam perkara kebaikan. Maka Rasulullah SAW minta kepada beliau, la taghdab, wasiati beliau, menasihati beliau, jangan engkau marah. Nah, ini disebutkan. Dan kata para ulama, siapapun sahabat yang minta ini, baik diketahui atau tidak diketahui, sama sekali tidak mempengaruhi tentang keabsahan hadis ini. Sama sekali tidak mempengaruhi apa? Keabsahan hadis ini. Karena hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, kemudian Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan sebutkan apa definisi dari al-ghadab, marah. Untuk pernah marah? Masya Allah, nggak pernah marah berarti, Masya Allah. Sabar, Masya Allah, kelihatan muka-mukanya ini, Masya Allah. Al-ghadab, marah. Para ulama mengatakan, marah adalah bergejolaknya darah dalam hati, dalam diri seseorang, bergejolaknya darah dalam hati atau dalam diri seseorang untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi. Subhanallah, jadi ketika orang marah, darahnya itu sedang apa? Bergejolak, bayangkan kata para ulama. Bergejolaknya darah dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan akan terjadi,
atau karena ingin membalas kepada orang yang menimpakan gangguan tersebut. Nah, ini marah nih. Bergejolaknya darah dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi dan karena ingin membalas orang yang menimpakan gangguan tersebut kepadanya. Pertanyaan, apakah semua marah itu tercela? Karena kalau kita dengar kata-kata marah, biasa konotasinya berarti apa? Negatif, betul? Pertanyaan, apakah semua amarah itu tercela? Hah? Yakin? Kok Rasulullah SAW mewasiati, menasihati, la taghdab, jangan marah. Berarti marah negatif dong. Nah, pertanyaan sekarang, para ulama menjelaskan, apakah semua amarah disebut sesuatu yang negatif atau sesuatu yang buruk? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Para ulama mengatakan marah yanqasimu ila thalathati aqsam. Marah itu terbagi 3. Al-ghadab, marah itu terbagi 3. Yang pertama, marah yang terpuji. Nah, bingung antum nih. Lah, kok ada marah yang terpuji, Pak Ustaz? Padahal Rasul tadi mengatakan la taghdab, betul ya? Kata-kata Nabi SAW, la taghdab, kenapa? Karena biasanya kebanyakan amarah itu menghasilkan sesuatu yang buruk. Tapi bukan berarti semua amarah itu buruk. Bukan berarti semua marah itu ternyata tercela, tidak. Karena para ulama menjelaskan, ada marah yang ternyata marah itu yang terpuji. Ini yang pertama. Kapan marah yang terpuji tersebut? Ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya, kita boleh marah di situ. Tapi tetap jelas harus apa? Terkontrol. Ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya, maka marah pada saat itu marah yang terpuji. Karena marah ini berarti karena Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat. Demi Allah, kata Aisyah ini, beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi beliau semata. Ya Allah, subhanallah, lihat. Ini bedanya sama kita nih, ikhwan. Nabi SAW tidak pernah marah, kata Aisyah. Wallahi, kata Aisyah, demi Allah, bayangkan sampai bersumpah. Rasul SAW tidak pernah marah karena kepentingan pribadinya semata. Hatta nuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillah. Sampai jika kehormatan Allah Azza wa Jalla itu dilanggar, maka beliau marah karena Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah bedanya marahnya Nabi dengan kita. Kalau kita ngelihat terjadi pelanggaran, ya sudahlah. Betul ya? Ini salah nih. Misal kita kepala keluarga bagi laki-laki misal. Melihat keluarga kita, anak kita, istri kita ternyata berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat dosa. Pada saat itu memang harus marah, kan gitu. Jadi salah ketika pendidikan misal, saya sering dengar ya, pendidikan parenting jangan pernah marah sama sekali kepada anak. Lah, kalau anak kita berbuat salah gimana? Tapi jelas marahnya ini terkontrol, terukur. Ini penting nih, subhanallah. Kalau anak itu tiba-tiba nggak sholat, apa kita nggak marah? Jangan nggak sholat ya nak, gitu. Besok akan ulangi itu pasti, kan gitu. Jadi banyak ternyata pendidikan parenting ini yang saya lihat, lah ini berlebihan, ini nggak benar nih. Jangan katakan kata-kata jangan atau tidak kepada anak. Dalam Al-Quran berapa banyak Allah sebutkan kata-kata jangan atau tidak dalam Al-Quran. Bahkan ketika Luqman menasehati anaknya, berapa banyak kata-kata jangan di situ. La tusyrik billah, betul ya? Jangan engkau menyekutukan Allah, wahai anakku. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat nyata. Nah, banyak ternyata pendidikan parenting ini dimasuki, disusupi dengan gaya-gaya liberal dan seterusnya nih. Hati-hati nih. Jadi nggak semuanya apa? Nggak semuanya benar. Makanya pentingnya seseorang berilmu. Contohnya salah satunya ini. Contoh saya katakan tadi, kepala keluarga melihat anggota keluarganya berbuat kedurhakaan kepada Allah. Anak perempuannya keluar dengan laki-laki yang bukan mahram.
dia wajib marah. Bukan boleh loh. Dia harus marah pada saat itu. Tapi sekali lagi, marahnya terkontrol, marahnya terukur jelas. Nabi SAW tidak pernah marah, kata Aisyah, kecuali ketika terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Kecuali ketika kehormatan Allah Azza wa Jalla dilanggar, kehormatan agama ini dilanggar, marah beliau. Dalam hadis yang lain, ketika ada salah satu anak dari pembesar kota Madinah mencuri. Kemudian sudah ada saksinya, sudah ada buktinya, kemudian nisabnya sudah masuk dan seterusnya, berarti harus dipotong tangan. Para sahabat ingin memberikan pembelaan kepada anak ini. Ini anak pembesar kota Madinah, bagaimana nanti orang luar Madinah ngomong ketika anak ini dihukum, dipotong tangannya. Dihadirkanlah oleh para sahabat kepada Nabi SAW Usamah bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini terkenal Zaid bin Muhammad dulunya sebelum dilarang. Karena saking cintanya Rasul kepada Zaid ini, diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi. Anaknya Zaid, Usama, itu anak kesayangan Nabi SAW. Cucu angkat bisa dikatakan gitu. Kesayangan Nabi luar biasa. Makanya terkenal hibbin Nabi SAW. Kesayangan dari kesayangan Rasul SAW. Makanya dihadirkannya Usama supaya ngomong. Ketika Usama berbicara, maksudnya supaya apa? Agar anak ini nggak usah dihukum, wahai Rasulullah SAW. Memerah muka Nabi. Dan para sahabat tahu nih, ketika apa? Rasulullah SAW berubah wajahnya, berarti ada sesuatu yang salah yang kami lakukan. Memerah wajah Nabi SAW, kemudian langsung berkhutbah di hadapan manusia. Ketahuilah wahai manusia, yang menghancurkan umat-umat terdahulu, kata Nabi SAW, adalah ketika orang lemah di antara mereka berbuat kesalahan, mereka langsung hukum orang tersebut. Tapi ketika orang terpandang di antara mereka berbuat kesalahan, orang atas mereka berbuat kesalahan, mereka tutup mata tidak menghukumnya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, lau Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, siapa Fatimah? Anak darah dagingnya Nabi SAW, langsung bayangkan. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya, kata Nabi. Lihat, terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Ketika keadilan tidak ditegakkan pada satu daerah, satu tempat, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ketika keadilan itu hanya ternyata tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran. Nggak main-main nih, subhanallah, masalah al-adl. Karena kezaliman itu adalah dosa yang Allah Azza wa Jalla segerakan di dunia sebelum dia dapat di hari akhirat. Az-zulm tuh. Kezaliman. Nah, terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Karena itu Rasulullah SAW apa? Marah. Kan gitu. Marah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dan banyak disebutkan. Saya pernah melihat 3 buku terjemahan. Marahnya Rasulullah, bercandanya Rasulullah, dan menangisnya Rasulullah SAW. Kita sudah bisa tahu pasti yang paling tebal yang mana? Menangisnya Rasulullah SAW. Paling tebal, luar biasa. Rasa takut Nabi SAW luar biasa, Masya Allah. Setelah itu kemudian yang kedua, yang tebal kedua, ternyata bercandanya Nabi. Rasulullah SAW banyak bercanda ternyata. Tapi bercandanya nggak pernah dusta. Bercandanya tidak pernah dusta. Ini luar biasa hebatnya nih. Dan yang paling tipis, marahnya Rasul SAW. Kira-kira kalau kita dibikin buku kehidupan kita, mana yang paling tebal tuh, ikhwan? Nangisnya tipis, Masya Allah, 1-2 halaman paling, subhanallah. Bercanda sama marahnya berlomba-lomba tuh, luar biasa tuh. Ini yang pertama, marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang tercela. Marah yang tercela. Marah bukan karena Allah. Marah bukan karena Allah Azza wa Jalla. Marah karena kesombongan contohnya. Marah karena fanatisme golongan. Enggak boleh itu, ikhwan. Kenapa dia marah nih? Kenapa digebukin orang? Dia menghina klub bola saya, Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terjadi atau tidak, ikhwan? Terjadi, betul ya? Fanatisme kepada klub bola sampai gebukin orang sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
fanatisme geng. A'udzubillah min dzalik. Atau berbagai macam marah-marah sebab yang tercela intinya. Marah orang itu berarti bukan karena Allah Azza wa Jalla. Makanya jelas ini haram hukumnya dijauhi. Nah, masuk ke sini nih. La taghdab, salah satunya masuk ke sini. Jangan engkau marah, yang marah tersebut jelas marah yang tercela, marah yang buruk di dalam pandangan syariat Islam. Yang ketiga, yang paling banyak nih, marah yang mubah. Apa mubah? Boleh. Wah, asyik nih Ustaz, boleh nih insyaallah. Nah dulu. Apa marah yang mubah? Marah karena tabiat atau sifat dasar manusia. Marah karena tabiat atau sifat dasar manusia. Contoh, ketika manusia dihina, marah dia. Ketika manusia disakiti, marah biasanya dia. Tabiat dasarnya kan kayak gitu, betul ya? Antum dihina, disakiti dan seterusnya. Apa kemudian apa? Oh, enggak apa-apa. Antum hina saya, silakan gampar sekalian kan tangkap pipi saya ini. Enggak. Pasti apa? Marah dia. Ini fitrah manusia, tabiat dasar manusia, kan gitu. Tapi, nah garis bawah ini nih. Memaafkan jauh lebih baik. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang awalnya mungkin marahnya ini mubah. Orang menghinanya dia marah. Orang menyakitinya dia marah. Orang menzaliminya dia marah. Awalnya mubah. Tapi berubah jadi marah yang haram. Orang menyakitinya, dia balas menyakiti orang tersebut. Bahkan berlebihan menyakiti kepada orang tersebut. Akhirnya dia yang zalim kepada orang itu. Orang menghinanya, dia balas menghina orang tersebut. Bahkan lebih ketika menghina orang tersebut. Kita yang zalim kepadanya. Berapa banyak orang-orang ini nih, awalnya mungkin marah yang mubah, berujung menjadi apa? Marah yang haram. Menyakiti orang sampai, ketika dia disakiti sampai kemudian membalas bahkan membunuh orang tersebut. Ini terjadinya mungkin awalnya mubah, kan gitu ya. Tabiat dasar manusia mungkin keluar, luapan amarahnya. Tapi jelas sepakat ulama masalah ini. Memaafkan jauh lebih baik. Memaafkan jauh lebih baik, subhanallah. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita marah, apakah marah itu bisa terkontrol oleh diri kita, bisa terukur atau nggak bisa. Nah, ini bedanya, sekali lagi ini bedanya kita dengan Nabi SAW. Rasulullah marah tadi, mau merah mukanya, tapi beliau bisa mengukur kemarahannya tersebut. Makanya itu jadi marah yang terpuji, istimewa. Kita kalau marah, wallahu ta'ala alam bisawab tuh. Harusnya 1 sampai 2, range-nya bisa sampai 10 tuh luar biasa. Karena untuk mengukur seperti itu nggak mudah. Karena itu Nabi SAW sampai mengatakan laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, dalam berkelahi, bukan. Tapi orang yang kuat itu yang sejatinya dia bisa menahan amarahnya pada saat amarah tersebut apa? Muncul. Dia bisa tahan, nggak mudah itu. Tidak semua manusia Allah berikan taufik untuk bisa menahan amarahnya ketika amarahnya memuncak. Nggak semua. Bayangkan, nggak semua manusia. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu pernah mengisahkan, aku pernah memukul budak laki-lakiku. Zaman dulu kan masih ada budak ya. Aku pernah memukul budak laki-lakiku. Mungkin budakku ini melakukan kesalahan. Kemudian ketika aku memukul budak laki-laki tersebut, terdengar suara di belakangku berbicara. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. I'lam ya Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Aku dengar itu dari belakang. Tapi aku nggak tahu ini suara siapa. Maka ketika aku menoleh, ternyata itu suara Nabi SAW. Maka kemudian apa? Cemetiku yang ada di tanganku, aku jatuhkan karena kewibawaan beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata melanjutkan, I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih mampu menghukummu
daripada dirimu menghukum budak laki-laki ini. Allahu Akbar. Bayangkan, luar biasa nih. Allah Azza wa Jalla itu lebih mampu untuk menghukummu, wahai Abu Mas'ud, daripada engkau menghukum budak laki-laki ini. Kaget Abu Mas'ud, luar biasa. Allahu Akbar. Maka kemudian setelah itu kata Abu Mas'ud, nah ini hebatnya sahabat nih. Mereka punya ilmu langsung mereka amalkan. Setelah itu aku tidak pernah memukul budak satu orang pun, kata Abu Mas'ud, dalam hidupku. Allahu Akbar. Ini hebat nih. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu nggak pernah salah dalam hidupnya, tidak. Tapi ketika dia salah, dia faham, oh ini kesalahan. Dia istighfar, dia taubat, dia tinggalkan kesalahan tersebut, dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di hari kemudian. Ini yang benar. Ini Abu Mas'ud nih. Dia lempar cemetinya tersebut, kemudian dia mengatakan, semenjak hari itu aku tidak pernah lagi memukul budakku sama sekali dalam hidupku. Allahu Akbar, subhanallah. Ini orang yang kuat nih, betul ya? Ini orang yang kuat nih, orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengalahkan syahwat buruknya, yang mungkin syaitan pasti menghembuskan keburukan terus kepada hati-hati manusia di sini. Ini orang yang kuat baru, ini orang yang hebat luar biasa nih. Karena tidak mudah, apalagi orang yang mungkin terkenal temperamental, untuk merubah dirinya menjadi penyabar, Allahu Akbar. Itu gak mudah. Ada orang-orang yang memang Allah Azza wa Jalla jadikan tabiat dasarnya penyabar. Ini gampang kalau ini, nikmat kalau ini. Ini yang Allah yang jadikan beliau nih. Allah yang jadikan orang ini tipikal dasarnya memang penyabar. Makanya jangan kaget kalau kita ngelihat orang-orang yang Masya Allah, dia sabar banget Ustaz ya. Kok saya susah banget kayak dia tuh. Ini pemberian Allah kepada orang ini. Tapi bukan berarti ketika Allah Azza wa Jalla tidak berikan penyabar bagi diri kita, kita nggak bisa jadi orang sabar berarti. Tidak, salah. Kenapa? Karena akhlak itu ada dua. Akhlak jibiliyah dan akhlak muktasabah. Akhlak jibiliyah ini nih, tabiat dasar manusia. Allah yang memang kasih kepadanya. Nah ini macam-macam nih, ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla kasih penyabar, penyantun dan seterusnya. Ada orang-orang enggak Allah kasih akhlak yang baik ini, kan gitu. Bagaimana kalau akhlak yang baiknya enggak banyak, dia bisa yang kedua, muktasabah, mengusahakannya, mencarinya, mengupayakannya, melatih dirinya. Contohnya tadi saya katakan, orang temperamental luar biasa. Hanya sedikit aja kesenggol di jalan, bisa bacok-bacokan, subhanallah, senggol bacok. Dia bisa merubah dirinya menjadi penyabar loh, bukan nggak bisa, bisa. Nabi SAW menyebutkan apa? Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang yatasabbar itu dia berusaha dengan sekuat tenaganya menjadikan dirinya sabar. Padahal nggak sabar, bukan penyabar dia. Tapi dia berusaha dengan sekuat tenaganya. Mungkin dia tahan, merah mukanya, tapi dia tahan. Apa kata Nabi? Yusabbirullah. Allah yang akan kasih kesabaran kepadanya. Allah yang akan jadikan dia seorang penyabar. Nah, berarti harus ada apa? Usaha yang maksimal. Harus ada effort yang maksimal. Kalau ternyata Allah Azza wa Jalla tidak berikan salah satu akhlak mulia kepada kita. Salah satunya ini, sabar. Nah. Ini 3 amarah. Yang terpuji, yang tercela, yang mubah. Tapi ingat yang mubah ini, kalau dia tidak lampiaskan dan dia maafkan, hadza afdal. Ini jauh lebih apa? Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-134. Allah mensifati di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat senang ataupun sulit, dalam keadaan lapang ataupun sulit. Lanjutannya apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Subhanallah. Kadhiminal ghaidha ini bukan cuma orang yang bisa menahan amarah. Kalau antum lihat biasa artinya orang yang bisa menahan amarah, bukan cuma itu. Kadhiminal ghaidha ini adalah orang yang bisa menahan amarahnya pada saat ada waktu dan kesempatan dia balas. Ketika dia mau balas, khalas sudah. Sabar. Oh berat ini.
Nggak mudah ini subhanallah nih. Orang itu sudah depan mata kepala kita, sudah nunduk, betul ya? Udah tinggal balas sudah. Sudah. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kadzama ghaidhan." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, pada saat dia bisa meluapkan amarah tersebut, ada kesempatan untuk bisa membalas amarah tersebut, da'ahu Allahu azza wa jalla ala urusil khalaiq yaumil qiyamah. Allah azza wa jalla akan memanggil orang ini nanti di hari kiamat, dipanggil oleh Allah. Kemudian apa? Orang ini disuruh, diperintahkan untuk memilih bidadari yang dia inginkan, silahkan. Masya Allah. Jadi kalau antum mau marah, ingatnya apa? Cepet, Masya Allah, masalah ini antum ini luar biasa ya. Kalau mau marah nih, ya Allah saya nggak dapat bidadari dari surga nih. Jangan. Karena bidadari nggak mungkin di neraka, pasti di mana? Di surga Allah azza wa jalla. Maksudnya apa? Orang yang dapat menahan amarahnya pada saat ada waktu, kesempatan untuk bisa membalas, jaminannya surga. Tadi makanya dalam hadis Abu Darda apa? La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah maka bagimu apa? Surga. Enggak main-main itu subhanallah. Dan ingat ya ikhwan ya, ilmu itu harus berusaha diamalkan. Berarti setelah dari sini nih, janganlah kita marah kecuali ketika ada terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Azamkan itu dalam diri kita, mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Minta pertolongan kepada Allah. Nah, kita sebutkan dulu makna dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin makna dari la taghdab ini nih. Paling tidak para ulama menyebutkan makna dari la taghdab ini ada 5. Kata-kata la taghdab, jangan marah, itu maknanya kata para ulama minimal ada 5. Yang pertama, jangan marah. Yang pertama maknanya hilangkan amarah dengan memaafkan. Maksud la taghdab, wahai fulan, kata Nabi SAW, jangan engkau marah. Maksudnya apa? Hilangkan amarahmu dengan memaafkan. 1. Jadi kalau kita ingin marah, melampiaskan amarah, langsung ingat nih, ya Allah, salah satu ciri penghuni surga, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia bisa menahan amarahnya pada saat dia ada waktu, kesempatan untuk bisa membalas, bahkan dia maafkan manusia. Sudah khalas, saya maafkan dia. 1. Menghilangkan amarah dengan apa? Memaafkan. Yang kedua, makna kedua, la taghdab. Jangan marah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jangan mudah marah. Maksudnya apa ini? Jangan gampang-gampang marah. Tiap hari kerjaannya darahnya tinggi, luar biasa. Udah minum obat darah tinggi, tetap tinggi. Udah minum timun, tetap tinggi, luar biasa. Kenapa? Gampang marah. Karena orang-orang yang mudah marah, itu biasanya akan terjerumus kepada sesuatu yang buruk itu. Makanya Abu Darda juga mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min ghadabillah idza ghadab. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah ketika hamba itu dalam keadaan marah. Allahu Akbar. Bayangkan ya kawan. Sedekat-dekatnya orang itu, hamba itu, dengan kemurkaan, dengan marahnya Allah, biasanya orang itu ketika dalam keadaan marah. Kenapa? Karena ketika orang dalam keadaan marah, biasanya dia nggak bisa mengontrol dirinya. Dia nggak bisa mengontrol dirinya. Ada berbuat sesuatu yang haram, na'udzubillah. Contohnya saya katakan tadi, dihina, dizalimin orang, dia membalas, bahkan sampai bisa membunuh orang itu. Membunuh jelas apa? Kemarahan Allah kepada orang tersebut, kan gitu ya? Murka Allah azza wa jalla bagi orang yang melakukan seperti itu, na'udzubillah. Lihat, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah adalah ketika hamba itu dalam keadaan marah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, makanya jangan apa? Gampang marah. Jangan mudah marah. Harus menahan, subhanallah. Berat memang untuk dapatkan surga, nggak mudah.
Kalau dapatkan surga mudah ya bukan istiqamah, istirahat namanya kan gitu ya. Yang ketiga, la taghdab. Makna yang ketiga jangan marah. Apa itu? Jauhi sebab-sebab kemarahan. Nah, jauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita marah. Kita tahu nih biasanya, setiap kita ini bisa tahu insya Allah. Wah, kalau saya datang ke situ, ketemu dia, akhirnya meledak saya. Sudah kelas lah, nggak usah lah. Jauhi sebab-sebab amarah, kan gitu. Jauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan dirinya terjerumus kepada sesuatu yang marah yang buruk, kan gitu, marah yang tercela. Jauhi sebab-sebabnya. Ini hebatnya Islam nih, agama preventif. Segala hal yang bisa mengarahkan seseorang kepada keburukan dicegah dalam Islam semuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna la taghdab, jangan marah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, salah satu maknanya hilangkan sifat sombong. Wah, ini menarik nih. Lah, kok jangan marah, hilangkan sifat sombong? Apa nyambungnya Pak Ustadz? Karena para ulama mengatakan itulah sebab kemarahan terbesar. Orang biasanya kalau marah, tanpa dia sadari dia bisa menyombongkan dirinya di hadapan manusia, dia bisa meremehkan manusia. Betul? Orang kalau marah bisa seperti itu loh. Dan kita tahu bersama, sombong ini na'udzubillah min dzalik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarrah dari kesombongan. Enggak masuk surga. Berarti dosa besar, na'udzubillah tuh. Enggak main-main. La taghdab, jangan marah, hilangkan sifat sombong. Karena biasanya kemarahan terbesar, terpuncak ini nih, ketika orang bersifat sombong ketika dia marah. Disebutkan seseorang kepadanya, alah siapa sih orang itu? Sombong. Betul ya? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Sombong itu definisi sombong tuh. Ketika disebutkan ini dalilnya nih dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, enggak boleh seperti itu. Alah siapa ente? Lihat hati-hati nih, subhanallahil azim. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi. Ini penting tentang masalah hal ini, hilangkan sifat sombong. Yang kelima, yang terakhir, la taghdab, jangan marah, jangan turuti dan jangan melampiaskan dengan cara yang salah. Jangan turuti amarahmu, jangan lampiaskan amarahmu dengan cara yang salah. Disebutkan juga di Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ini. Jangan turuti dan jangan lampiaskan amarahmu dengan cara yang salah. Ini 5 makna paling tidak dari kata-kata la taghdab yang disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Saya ulang. Yang pertama tadi apa? Hilangkan amarah dengan memaafkan. La taghdab, maka hilangkan amarahmu dengan memaafkan manusia. Dan itu sifat orang bertakwa. Yang kedua, apa itu? Jangan mudah marah, jangan gampang marah, jangan cepat-cepat marah kan gitu. Harus ada sifat al-hilm wal anah. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab kemarahan. Menjauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita marah. Yang keempat, hilangkan sifat sombong, karena sombong itu kemarahan terbesar biasanya. Kemarahan terpuncak terbesar adalah ketika seorang marah kemudian menyombongkan diri di hadapan manusia, meremehkan manusia, dan ini jelas kemurkaan Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Yang terakhir, tidak menuruti atau jangan melampiaskan amarah dengan cara yang salah. Ini 5 maksud dari la taghdab tersebut. Yang terakhir ya ikhwan, kalau gitu Pak Ustadz, apa saja cara? Nah, ini yang paling penting sebenarnya ikhwan. Bagaimana cara atau kiat meredam amarah? Bagaimana cara atau kiat meredam amarah? Yang pertama, membaca ta'awudz. Apa ta'awudz?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sedang marah, baca ini nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, makanya sebenarnya lebih tepat adalah ini nih, ta'awudz, bukan hanya istighfar. Istighfar boleh pada hakikatnya, tapi ta'awudz ini karena kita marah biasanya tambah dikipasi oleh syaitan tuh. Tambah dikomporin oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua orang, yang satu marah, yang satu tambah marah, yang satu lebih marah lagi. Apa kata Nabi SAW? Aku mengetahui satu perkataan yang kalau mereka berdua itu katakan, hilang amarah mereka. Apa itu? Ini. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini penting subhanallah. Kenapa? Karena marah kita biasanya dari mana? Dari syaitan, nembusan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim. Dan jika syaitan datang kepadamu, menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hadis tadi disebutkan, hadis yang sahih Imam Bukhari dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman bin Surat, pada satu hari aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban. Ada dua orang laki-laki saling mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, ini biasanya kalau orang marah enggak lepas dari ini nih biasanya, betul ya? Saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dengan yang lainnya. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Salah satu dari orang itu memerah wajahnya. Bayangkan marah sampai apa? Memerah wajahnya. Wantafakhat audajuh, kemudian tegang urat lehernya. Persis subhanallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu perkataan, sekiranya dibaca tentu akan hilang amarah dari orang tersebut. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Kalau dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dialami tersebut. Allahu akbar. Dalam hadis yang lain, idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, lantas dia mengucapkan a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka insyaallah taala akan hilang amarahnya tersebut, akan redam amarahnya tersebut. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau marah, a'udzubillahi minasyaitonir. Ingat ini bisikan syaitan, ingat baik-baik. Kemarahan ini bisa mengantarkan kepada keburukan dan seterusnya. Yang kedua, diam. Yang kedua apa? Diam. Mau orang itu ngomong dari A sampai Z, dari A, wah luar biasa. Kalau kita sambut nih, jadi nih. Gitu lah. Kita marah, dia marah, bisa bahkan terjadi sesuatu yang naudzubillah kan gitu. Apa yang kita lakukan? Diam. Diam. Ada subhanallah, ada adik kakak. Adik kakak ini beda. Yang kakaknya kalau dimarahi oleh orang tuanya selalu diam. Padahal salah. Salah. Dia tahu salah. Dan ketika dimarahi orang tuanya, marahnya luar biasa orang tua kepadanya, diam. Gak lama orang tua marahnya tuh. Yang kedua adiknya, subhanallah, nyambut, gayung bersambut. Ketika dimarahin, nyambut. Orang tuanya marah, oh tambah panjang tuh. Tambah panjang kali lebar, betul ya? Diam. Atau kalau kita ingin marah, diam. Tahan. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan li ghairihi diriwayatkan Imam Ahmad. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka diamlah kata Nabi. Diam. Subhanallah. Karena berapa banyak tadi saya katakan tuh. Orang yang marah akhirnya mengucapkan laknat, mungkin kata-kata kotor, bahkan bisa kata-kata kufur, naudzubillah. Betul ya? Ini hati-hati banget subhanallah. Syaitan sangat-sangat mudah masuk pada saat seperti itu tuh. Dan itu bisa menyebabkan keburukan, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga,
berganti posisi. Berganti posisi. Dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Jika marahnya telah hilang, alhamdulillah cukup selesai. Berdiri, kemudian apa? Duduk. Tapi kalau marahnya belum hilang pula, falyattaji', maka berbaringlah. Mengganti posisi. Jadi dari kalau berdiri, duduk. Duduk, masih belum juga, berbaring. Baring, minum obat tidur deh, Masya Allah. Berganti posisi, jangan tempat itu terus. Kalau tempat itu terus, syaitan bisikin enak terus tuh. Ganti posisi, bahkan apa? Tinggalkan mungkin orang tersebut, kan gitu. Yang keberapa tuh? 3. Yang keempat. Masya Allah, antum hafal banget ini ya. Mau antum praktekkan kayaknya abis ini, Masya Allah. Gitu. Berwudu. Ambil air wudu. Dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadab minasyaitan." Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar, dan syaitan itu diciptakan dari api, kata Allah, kata Rasulullah. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, dan api itu bisa dipadamkan dengan apa? Air. Betul ya? Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian itu marah, maka berwudulah. Subhanallah. Ya, Nabi SAW memberikan wasiat luar biasa, Masya Allah, banyak banget. Pertanyaannya tinggal kita mau praktekkan atau tidak. Karena terkadang kalau lagi marah, satu pun kiat gak ada yang nyantol nih. Betul? Ingat baik-baik nih. Paling gak dari banyak kiat ini satu aja nyantol nih, insya Allah aman. Kalau satu aja yang gak ada yang masuk nih, aduh repot tuh, subhanallah. Wudu. Berwudu sudah. Kalau wudu berarti kan ninggalin orang itu, betul ya? Balik lagi orang itu masih ada, balik lagi wudu lagi, Masya Allah. Yang kelima, ingat keutamaan menahan amarah. Nah, ingat keutamaan menahan amarah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga, kata Nabi SAW. Luar biasa itu, Masya Allah. Kalau saya marah, ya Allah, saya ingin dapatkan surga. Masa saya gara-gara marah yang saya aminkan dari hawa nafsu buruk saya nggak bisa dapatkan surga. Enggak. Saya mendapatkan surga. Atau tadi dah, kalau ingin marah, ingat apa? Cepet, Masya Allah ini antum. Nah, kalau ini nyantol nih kayaknya, Masya Allah. Cepet nyantol ini. Mau marah, ya Allah, saya nggak bisa dapat bidadari nih. Enggak. Karena Nabi SAW menyebutkan itu, man kadzdzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal ia mampu meluapkannya, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yukhayyiruhu minal hur ma syaa. Kemudian Allah azza wa jalla akan memberinya pilihan dari bidadari yang ia inginkan, silahkan. Maka ingat apa? Keutamaan menahan amarah. Ketika kita mau marah, saya nggak bisa dapatkan keutamaan itu, tuh sayang banget. Ketika kita mau marah, oh berarti jangan-jangan saya bukan termasuk orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Kalau Allah berikan kemudahan saya marah. Nah Allah, kalau kita orang yang bertakwa, Allah akan berikan kita kemudahan untuk bisa menahan amarah kita, kan gitu. Bahkan bisa memaafkan orang tersebut. Yang keenam, mengambil teladan dari orang-orang saleh. Mengambil teladan dari orang-orang saleh. Contohnya tadi, kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW, wah itu luar biasa kisah-kisah beliau, Masya Allah. Ada seorang Arab Badui,
menarik Nabi SAW ketika beliau memakai kain di leher beliau. Dan kain tersebut dari bahan yang agak kasar. Rasul SAW ketika lagi pakai kain tersebut ditarik oleh Arab Baduin ini. Ya Muhammad, ditarik sekencang-kencangnya. Kata Anas bin Malik, aku melihat bekas di leher Nabi SAW. Mau ngapain Arab Baduin ini? Ya Muhammad, a'tini malan alladhi yu'tika indak. Kasih aku harta yang Allah kasih kepadamu. Mau minta duit. Coba kira-kira ya kawan, antum lagi jalan nih, tiba-tiba dari belakang dikeplak, belepak. Nengok, bagi duit yang Allah kasih titipin kepadamu bagi sini. Kira-kira gimana? Hah? Wah, bisa bergulat di situ betul ya. Bisa UFC di situ, subhanallah tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, bagaimana akhlaknya ini. Senyum. Ya, Rasul senyum. Senyum, bayangkan, Allahu Akbar. Ini enggak masuk akal kita nih, subhanallah. Ditarik seperti itu kencangnya senyum. Mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar atihi iya. Wahai Umar, kasih kepadanya apa yang dia inginkan. Ambil ke Baitul Mal, kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang ulama, saya lupa kalau nggak salah, Ali Zainal Abidin, cicit Nabi SAW, tapi saya lupa kalau nggak salah beliau. Atau Malik bin Dinar, lupa saya, subhanallah. Sedang berjalan bersama murid-muridnya. Lagi berjalan sama murid. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan, oh Malik bin Dinar betul. Ya Malik anta murai. Wahai Malik, engkau ini orang yang riak. Bayangkan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ketemu, ente ini orang riak nih. Kira-kira gimana kalau kita? Ente yang riak kan gitu. Apa kata Malik bin Dinar? Sadaq, engkau benar, sadaqta, benar engkau. Bahkan keburukan yang aku lakukan dan engkau tidak ketahui masih banyak. Dia diaminkan, diterusin, bayangkan, subhanallah. Engkau benar, bahkan keburukanku masih banyak yang belum engkau ketahui. Dia buka mi'tafnya, dia buka jaketnya, dia kasih kepada orang tersebut, jazakallah khair, jalan. Allahu Akbar. Saya baca sih gampang ya, nggak tahu kalau praktekin ini, subhanallah nih. Dan ini depan murid-muridnya loh, betul ya? Seorang itu kan bisa punya haibah, punya kewibawaan, betul ya? Orang ketika mengatakan seperti itu bisa menjatuhkan kewibawaannya, tapi nggak mikirkan itu ulama. Ini hebatnya luar biasa. Mereka bisa meredam benar-benar hawa nafsunya luar biasa. Anta murai, sadaqta, benar engkau. Bahkan keburukan yang aku lakukan masih banyak yang belum engkau tahu. Jazakallah khair, dia buka, dikasih mi'tafnya. Allahu Akbar. Kisah-kisah para ulama tentang masalah ini, wah luar biasa ya kawan. Dan mereka lah orang-orang, perhatikan baik-baik kan. Mereka lah orang-orang yang ilmunya bukan hanya di lisan, tapi ilmunya benar-benar mereka praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang benar, subhanallah. Apa kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dahulu orang ketika menuntut ilmu agama Allah tidak menunggu waktu lama untuk terlihat perubahan pada dirinya. Perubahan pada kekhusyuannya, ketundukannya kepada syariat, pada habitnya, kebiasaannya, pada lisannya, pada tangannya, pada perilakunya, itu tidak menunggu waktu lama terlihat perubahan pada dirinya. Lihat diri kita masing-masing. Berapa lama kita Islam? Berapa lama kita kenal sunnah Nabi SAW? Apakah panjang waktunya itu, ilmu yang banyak alhamdulillah Allah berikan kepada kita mungkin telah menjadikan diri kita tambah baik akhlak kita atau sebaliknya? Satu contoh ini, menahan apa? Al-ghadab, menahan marah. Yang terakhir mungkin? Yang keberapa tuh? 7 ya? Mengingat murka dan azab Allah yang pedih. Mengingat murka dan azab Allah Azza wa Jalla yang pedih. Tadi Abu Darda mengatakan apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min ghadabillah idza ghadab. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah ketika hamba itu dalam keadaan marah. Karena ketika hamba itu dalam keadaan marah, dia bisa melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, kalau saya marah, jangan-jangan saya bisa termasuk orang-orang yang dimurkai, diberikan laknat na'udzubillah oleh Allah karena kemarahan saya yang tidak bisa terukur. Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata,
idfa'u naral ghadab bi dzikri nari jahannam. Padamkan api kemarahan dengan mengingat api neraka jahannam. Allahu akbar. Padamkan api kemarahan dengan mengingat api neraka jahannam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan dari hadis yang ke-16 ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk kita bisa mendapatkan taufik, hidayah atau taufik untuk meniti siratal mustaqim. Yang nantinya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan lupa yang terakhir ikhwan, selalu sering sisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Agar Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan kepada mereka. Agar Allah Azza wa Jalla menangkan diri mereka semua. Agar Allah hancurkan sehancur-hancurnya Yahudi. Agar Allah Azza wa Jalla berikan izzah kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia ini. Sisipkan doa kita subhanallah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ikhwanana wal mustad'afina wal mujahidin fi Gaza. Allahumma 'alaika bi tughatil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma harriril masjidil aqsa min rijsil yahud. Ya Rabbal Alamin, Ya Qawiyyu Ya Aziz, Ya Jabbaru Ya Qahhar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.